tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka hidup di terumbu karang dan perairan yang berbatu dengan karakteristik habitat sebagai berikut. Adapun karakteristik habitatnya ada 5. Yang pertama terumbu karang, yang kedua ada perairan berbatu, yang ketiga ada kedalaman, yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada kelembapan. Di terumbu karang, Sangklidae hidup di terumbu karang yang sehat dan beragam dengan banyak tempat persembunyian dan sumber makanan. Di perairan berbatu, mereka juga hidup di perairan yang seperti sekitar batu karang ataupun di dasar laut yang berbatu. Yang ketiga, di kedalaman. Sangklidae hidup di kedalaman yang relatif dangkal, biasanya antara 1 sampai 100 meter di bawah permukaan laut. Mereka juga hidup di perairan dengan suhu yang relatif hangat, antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Dan terakhir ada kelembapan. Sangklidae hidup di perairan dengan kelembapan yang relatif tinggi, yaitu antara 60 sampai 80%. Baik lokasi geografis, Sangklidae dapat ditemukan di berbagai lokasi geografis, termasuk 1. Samudra Pasifik. Mereka hidup di perairan tropis dan subtropis di Samudra Pasifik, termasuk di sekitar Hawaii, Tahiti, dan Kepulauan Marshall. 2. Samudra Hindia. Sangklidae juga hidup di perairan subtropis dan tropis di Samudra Hindia, termasuk di sekitar Afrika Selatan, Madagaskar, dan Kepulauan Maladewa. 3. Samudra Atlantik. Mereka juga dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di Samudra Atlantik, di sekitar Arabia dan Kepulauan Bermuda. Ada beberapa daerah penangkapan ikan Sangklidae. Yang pertama Samudra Pasifik, yaitu Kepulauan Hawaii, Tahiti, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon. Yang kedua Samudra Hindia, yaitu Afrika Selatan, Madagaskar, Kepulauan Maladewa, dan Kepulauan Seychelles. Yang ketiga adapun Samudra Atlantik, di daerahnya Karibia, Kepulauan Bermuda, dan pantai timur Amerika Selatan. Yang keempat Laut Merah, yaitu di Mesir, Sudan, dan Eritrea. Dan yang kelima Laut Tiongkok Selatan, yaitu Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Adapun yang keenam di perairan Indonesia, yang di daerahnya Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Banda, dan Kepulauan Seribu. Adapun yang terakhir yaitu perairan Australia, yaitu di Kepulauan Great Barrier Reef dan Kepulauan Whitsunday. Ciri-ciri khusus Morris Idolzanthus cornutus. 1. Bentuk tubuh, pipi dan berbentuk cakram dengan moncong yang memanjang. 2. Warna, pola garis-garis hitam, putih, dan kuning mencolok di tubuhnya. 3. Sirip dorsal, sirip punggung memanjang seperti pita yang menjadi ciri khas ikan ini. 4. Tanduk kecil. Nama cornutus berasal dari tonjolan seperti tanduk kecil di atas mata ikan dewasa. 5. Ukuran biasanya mencapai panjang sekitar 20-23 cm. Selanjutnya ada alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan Sangklidae. Yang pertama ada jaring insang atau gillnet, digunakan di daerah dengan arus tenang atau laguna dangkal. Jaring ini berukuran kecil untuk memastikan hanya ikan target yang tertangkap dan meminimalkan kerusakan pada spesies lain. Yang kedua ada jaring insang atau handline, sering digunakan oleh penyelam atau snorkel untuk menangkap ikan secara selektif. Metode ini sangat efektif untuk mengurangi stres pada ikan dan menjaga kualitas ikan hias. Yang ketiga ada perangkap ikan, digunakan untuk menangkap ikan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada alat tangkap dengan bantuan scuba atau snorkel, dan yang kelima ada bubu tradisional, digunakan di beberapa daerah lokal untuk menangkap ikan karang. Bubu biasanya diletakkan di jalur yang sering dilalui ikan. Ikan Sangklidae. Yang pertama ada konsumsi. Ikan Sangklidae dapat dikonsumsi sebagai sumber protein. Yang kedua ada pariwisata. Ikan Sangklidae dapat menjadi daya tarik wisatawan
yang ingin melihat keindahan terumbu karang. Yang ketiga ada penelitian. Ikan dan ceridae dapat menjadi subjek penelitian untuk memahami perilaku dan ekologi ikan laut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi ilmiah dari ikan karang. Yang pertama ada kingdomnya, kingdom Animalia. Terus ada filum, Chordata, ada kelasnya Actinopterygii. Terus ada ordernya Perciformes, ada familinya Zanclinidae, ada genusnya Xanthus, ada spesiesnya Xanthus cornutus. Mungkin itu untuk klasifikasi ilmiah dari ikan karang.